kabarnya nih teman-teman? Luar biasa. Luar biasa. Oke, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sama-sama di rumah kita masing-masing mau ambil posisi yang terbaik buat Tuhan. Sosial medianya boleh dimatiin dulu biar selama ibadah kita bisa fokus di hadapan Tuhan, oke? Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami berkumpul Bapak di rumah kami masing-masing Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Kiranya Tuhan urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Bapak dan biarlah kiranya Tuhan penyembahan kami Tuhan harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau kasih tepuk tangan dan puja buat Tuhan teman-teman. Mari kita akan berdiri teman-teman biar kita bisa fokus menyembah Tuhan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Kau sertaku, sebab Engkau sertaku. Nyatakan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama sekali lagi kita nyatakan. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sama-sama kita nyatakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga
lebih lagi berkata buat Tuhan. Amin. Kita mau lebih semangat lagi buat Tuhan. Kita mau nyatakan ke Tuhan bahwa Tuhan Maha Besar. Amin. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Sama-sama kita katakan, Dia takkan tergoyah. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Masih lebih semangat lagi ya. Sama-sama kita serukan nama Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyah, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kasih tepuk tangan dan beri ya Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan ke Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Sama-sama sekali lagi sambil kita angkat tangan kita nyatakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Saya katakan Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini teman-teman, kalian mungkin ada di jalan, ada yang di rumahmu, kita sama-sama siapkan hati kita. Bapak kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami mengangkat setiap penyembahan pujian kami bagi Engkau. Biar dimanapun kami berada, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh terberkati akan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin.
semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari sambil angkat tanganku kita nyatakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena ku, namun karena. Mari sama-sama kita nyatakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang disampaikan Tuhan dapat kami tangkap Tuhan, dapat kami simpan dalam hati kami dan bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan dapat meresap bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita sama-sama kita mulai firman Tuhan ini dengan doa dulu. Tuhan, terima kasih ya Bapak Tuhan atas hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena satu hari lagi Tuhan kami masih sudah beribadah kepadamu. Satu hari lagi Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk dekat kepadamu Tuhan. Satu hari lagi Tuhan Engkau masih berikan kepada kami Tuhan untuk kembali kepadamu ya Bapak. Izinkan kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan supaya semua benih yang ditaburkan Tuhan bisa bertumbuh dan bertumbuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan buat semua orang yang ada di sekitar kami juga ya Bapak Tuhan. Tolong ya Bapak, hari ini Engkau nuntun hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Dan apapun yang Kau ingin sampaikan hari ini Tuhan, pakailah hamba-Mu ini ya Bapak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, teman-teman, sebelumnya mungkin perkenalan lagi aja ya buat teman-teman yang mungkin masih belum kenal. Halo buat teman-teman dari JC dan Youth CK7, atau mungkin ada teman-teman yang dari luar CK7 yang juga nonton di sini. Salam kenal semuanya. Nama aku Aditya Simbung. Jadi aku ada koordinator dari JC Intercon teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian mungkin beberapa kali ada yang pernah ke JC Intercon, mungkin pernah lihat aku juga. Jadi itulah aku Aditya Simbung. Salam kenal semuanya. Jadi gini, mungkin langsung aja kita masuk. Hari ini tuh temanya adalah soal assurance in God. Nah, assurance ya, bukan insurance. Insurance itu jadi asuransi, beda lagi. Kalau assurance itu bahasa Indonesianya lebih ke jaminan atau kepastian atau keyakinan. Jadi kalau ngomong assurance in God adalah sebuah keyakinan pada Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, gini, tahu nggak sih sebenarnya ada sebuah kasih yang teramat besar yang bisa buat kita itu jatuh cinta. Dan gini teman-teman, aku baru-baru ini nonton sebuah film. Dan di film ini jadi ceritanya gini, agak sedikit lucu. Jadi seorang cewek nih. Jadi dia tuh suka banget sama satu cowok ini. Nah, tapi waktu dideketin, ternyata nih cowok itu agak sedikit ilfil sama nih cewek gitu kan. Mungkin karena tingkah lakunya atau apa. Tapi seiringnya waktu berjalan, bertahun-tahun dideketin, dipepetin mulu gitu kan. And then entah gimana one day ternyata nih cowok ternyata jadi suka juga sama nih cewek gitu kan. Terus waktu aku nonton ya, aku kayak, wah ini mah cuma di film doang yang bisa gini gitu kan. Tapi you know what, ternyata di kehidupan nyata juga gitu, tau gak? Temen aku juga sama, ternyata juga ada yang ceritanya seperti itu. Awalnya bilang, oh enggak lah, bukan tipe gua lah, dia gini segala macem. Tapi ternyata waktu dipepet ada aja gitu kan, celah bisa aja gitu kan, suka dan segala macem. And waktu aku inget lagi cerita soal gimana aku pertama kali cinta sama Tuhan gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang mirip-mirip juga gak sih sebenarnya. Kayak pertama kali ya kita nyadar gitu, kita realize tentang betapa Tuhan menyayangi kita. And at that moment, di saat itu is the moment we fall in love with God. Tepat di saat kayak kita sadar bener kayak, oh iya ya, ternyata selama gua hidup udah bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin ada yang udah 20 tahun dan ke atas, Tuhan benar-benar sayang sama gue. Dan at that moment kita sadar hal itu, dan ini kayak, oh udah biasa kayak Thanos gini, tak gitu. Tapi kan that's what happened. Pada saat kita realize betapa besar ya kasih Tuhan itu, hanya pada saat itu kita benar bisa bilang kalau we love God. Karena teman-teman, di mana ya, banyak dari kita bilang kita cinta Tuhan, kita sayang Tuhan. Tapi yang kita dengar soal Tuhannya sendiri adalah sebuah cerita, sebuah kata-kata yang kita dengar dari orang lain. Nah, sekarang gini teman-teman,
Gimana kita mau cinta sama seseorang, gimana kita mau sayang sama seseorang kalau kita aja nggak tahu apa-apa soal dia? Gimana kita mau cinta dan sayang kalau yang kita dengar soal dia cuma soal rumor, gosip, atau omongan dari orang lain? No, kita nggak bisa. Tapi teman-teman, beriringnya waktu berjalan gitu kan, udah cinta sama Tuhan, udah jatuh cinta sama Tuhan, kayak realize, oh iya Tuhan baik, kita fall in love with Him. And tapi ini suatu hal yang sebenarnya banyak banget orang Kristen laluin. Ini banyak banget orang Kristen laluin. Udah setahun, 2 tahun ngikutin Tuhan, and then ada momen satu saat di mana kayaknya beda aja. Kok kayaknya ini hubungan sama Tuhan udah gak kayak dulu lagi. Ini kok hubungan aku sama Tuhan gak seindah dan gak semenarik pertama kali. And we wonder why. Kenapa ya Tuhan? Kenapa ya gue begini ya? And pada saat terjadi yang namanya kontradiksi antara what we think love is and what love really is. Pada saat ada suatu kontradiksi antara apa yang kita pikirkan soal kasih dan sayang itu seperti apa, sama kasih yang sebenarnya itu seperti apa. Pada saat kedua hal itu nggak nyambung, pada saat kedua hal itu nggak sama, karena kita mulai merasakan suatu perubahan, suatu hal yang mengganjal, suatu hal yang sepertinya aneh dalam sebuah hubungan itu. Dan kita mulai bertanya-tanya, Tuhan masih ada gak sih? Tuhan masih perhatian aku gak sih? Tuhan, aku sebenarnya masih sayang sama Tuhan gak sih? Atau aku ngelakuin itu semua cuma sebatas ibadah rutinitas? Apakah aku cuma baca Alkitab segala macamnya cuma sebatas karena wajib harus? Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Teman-teman, ada saat gini loh, kayak one day kita ini confident banget, kita itu pede banget. Kayak Petrus, cerita Petrus kalau kalian tahu. Petrus dia dengan pedenya waktu itu ngomong sama Yesus bahwa dia nggak akan pernah nyangkal dia nggak akan pernah nyangkal Yesus. But we know what happens after that. Kita tahu kan apa yang terjadi di situ. Akhirnya dia sangkal Tuhan, dia sangkal Yesus bahkan sampai 3 kali. Dan pada saat ayam itu berkokok, dia baru sadar kayak, oh God, apa yang aku berbuat? Dia bahkan nggak sadar, bisa dibilang bahkan nggak sadar. Kenapa ya? Kok kayak di saat itu dia baru sadar kayak, yang tadinya dia mikir, oh hubungan gue sama Tuhan, iman gue, kepercayaannya dia itu deket banget deh. Tapi ternyata ada satu momen yang buat dia sadar bahwa ternyata imannya dia masih serapuh itu. Dan di sini teman-teman, gimana ya? Aku bukannya mau nyalahin. Karena gini, ada gimana? Kita tinggal di zaman, bahkan sekarang ya, saat ini zaman ini yang kita tinggalin sekarang lebih parah, lebih jahat dibanding zaman saat itu. Dengan segala sosial media dan yang lain-lain, teman-teman, itu kita dibanjiri, istilahnya kayak kita dibanjiri dengan apa ya? Namanya sebuah apa ya? Fake conception, sebuah konsepsi yang enggak benar soal apa cinta itu, soal kasih itu apa. Dan disinilah ada yang namanya kontradiksi tentang arti kasih di antara kita dan Tuhan. And when that happens dalam relationship kita sama Tuhan, teman-teman, itu clash, ada kontradiksi yang buat kita merasa ada sesuatu yang ganjal, yang buat kita merasa kayak, oh kok makin lama makin kelihatan kayaknya makin nggak serak ya sama ini ya, hubungan ini. Kok kayak makin lama makin down aja ya, makin lama kok kayak makin jauh aja ya sama Tuhan ya. Dan teman-teman,
adalah sebuah fase. Ini adalah sebuah fase yang semua orang Kristen, menurut aku ya, semua orang Kristen hampir semua melewati hal tersebut. Karena kenapa? Karena gini, sebenarnya pada saat kita mengalami hal tersebut, itu terjadi bukan karena kita nggak sayang sama Tuhan, no, bukan karena itu. Tapi hanya karena kita belum paham apa arti dari mengasihi yang sebenarnya. No, bukan salah kalian. Bukan suatu hal yang buat kalian jadi harus menjauh dari Tuhan. Bukan suatu alasan yang buat kalian jadi nggak berani baca Alkitab, jadi nggak berani untuk berdoa sama Tuhan. Yang buat kalian jadi kayak, aduh Tuhan, nggak berani doa, nggak berani cari Tuhan. Aku kayaknya nggak sayang lagi deh sama Tuhan. No, teman-teman. Tapi konsepsi kita yang harus dirubah. Yuk, sebelum itu kita sama-sama buka dulu di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sama buka di Roma 12 ayat 2. Oke, aku bacain ya teman-teman. Gini, Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, teman-teman di sini gitu. So, you know what? The first thing yang kita harus lakukan, adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, teman-teman. Jadi dibilang kalau misalnya saat ini sekarang kita udah tahu nih kenapanya gitu kan. Kita tahu karena ya miskonsepsi. Karena apa yang kita pahami, karena apa yang kita pegang soal kasih, itu adalah apa yang dunia ini pikirkan dan bukan apa yang Tuhan pikirkan. Dan itu yang membuat kita kadang menjauh daripada Tuhan. Kadang merasa seperti ada sesuatu yang ganjal dalam hubungan kita dengan Tuhan. And the first thing that you have to do untuk merubah hal ini adalah berubah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Nah, cara yang paling simpel, gini gampang. Kan gini, pada saat kalian baca Alkitab, atau pada saat kalian dengerin firman Tuhan, yang which berdasarkan firman Tuhan, oke? Berdasarkan firman Tuhan. Kalau kalian mendengarkan suatu firman Tuhan, and then kalian berpikir, enggak, kayaknya itu firman gak benar. Apa kalian mikir, enggak deh, gue kurang setuju. Enggak deh, kayaknya bukan suatu yang harus dilakuin banget zaman sekarang. You know what? Pada saat kita mencoba untuk mendinai, kita mencoba untuk apa bahasa Indonesia itu ya? Ngedinai ya kalian ngerti ya? Ngedinai firman Tuhan dalam hidup kita. Itu adalah saat dimana terjadi kontradiksi, teman. Suatu kontradiksi yang buat kita nggak mau menerima hal ini. The first thing that you have to do, sadari pada saat kalian deny, pada saat kalian mendinai firman Tuhan. Dan di saat itulah kalian harus belajar untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi serupa dengan apa yang firman Tuhan katakan dalam hidup kalian. Tapi ini adalah suatu proses yang pelan, hari demi hari. Aku suka banget sama kata-kata ini, hari demi hari, langkah demi langkah lebih dekat kepada Tuhan. Menjadi suatu hal yang kayak buat hidup aku gimana ya, untuk makin dekat sama Tuhan bukan suatu hal yang kayak one day tiba-tiba kalian langsung berubah gitu. One day tiba-tiba kalian menjadi seorang kayak langsung kayak langsung jadi Musa lah gitu tiba-tiba ngeliat Tuhan tatap muka dan segala macamnya. No. Tapi hari demi hari, langkah demi langkah kita dekat sama Tuhan lebih dekat, sedikit demi sedikit, teman-teman. Ini adalah sebuah proses yang kita harus lalui. Dan ini pada saat kita belajar untuk melakukan hal ini, teman-teman, you know what will happen? Sini dibilang gini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Wow, dan di sini teman-teman, pada saat kita bisa nangkep nih apa arti kasih itu dari pandangan Tuhan ya. Dan kita nangkep dan kita aplikasikan itu dan kita jadikan itu sebuah lifestyle dalam hidup kita. Kita kan bisa ngelakuin satu hal ini. Yang menurut aku ini adalah satu tips dan trik yang bisa ngejauhin kita dari namanya depresi. You know why? Karena gini, pada saat kita bisa melihat semua kebaikan yang ada dalam dunia, kita tahu, even if kita dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, even if kita dalam badai yang paling parah sekalipun teman-teman, kita akan tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita akan tetap bisa melihat ada traces of God, ada tetap langkah-langkah Tuhan yang kita bisa lihat. Dan dari sana kita bisa hidupku masih ada dalam tangan Tuhan. Tahu nggak sih kenapa ada orang di luar sana, mungkin kan sering dengar ada orang kesaksian kayak wah padahal dia udah penyakit kanker stage terakhir dan segala macam, udah parah banget nih sampai dokter udah bilang udah nggak bisa sembuh, bahkan mungkin udah cuma tinggal waktu untuk hidupnya udah tinggal dikit gitu kan, tapi dia tetap bisa bilang God is good. Tapi dia tetap bisa percaya, dia tetap bisa bilang, oh kalau Tuhan mau sembuhin saya, pasti Tuhan tetap akan sembuhin. And even if he don't, even if dia nggak sembuhin, I'll be fine. And untuk bisa punya iman yang seperti itu, untuk bisa punya keyakinan atau assurance di dalam Tuhan yang seperti itu, kita butuhkan ini teman-teman. Change dulu miskonsepsi kalian. Dan pada saat kita change itu teman-teman, kita bisa melihat apa yang baik. Kita bisa melihat begini dia bilang, kita bisa bedain manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. At that moment kalian akan melihat betapa hebatnya Tuhan. At that moment kalian akan melihat betapa sempurnanya Tuhan, betapa indahnya hidup dalam Tuhan. Dan di sini teman-teman, suatu hal yang menurut aku banyak orang jadi menjauh dari Tuhan, banyak orang berbalik daripada Tuhan, itu karena mereka belum sepaham aja, mereka belum satu visi, mereka belum satu pandang sama Tuhan pada saat mereka melalui relationship mereka sama Tuhan. Mau segimanapun teman-teman, kalau kita masih kolot, kalau kita masih keras kepala dengan apa yang dunia ini katakan, dengan common sense yang ada, yang dunia ini anggap benar. You know what? Terkadang gini teman-teman, apa yang semua orang anggap benar belum tentu itu yang benar. Lakukanlah yang benar, even if gak ada satu pun orang yang ngelakuin hal itu. Wah iya kadang susah, bukan kadang, emang selalu susah kayak gitu, susah untuk lu bisa melawan arus, untuk kita bisa jadi beda dan ngelakuin hal yang benar. Tapi untuk kita bisa stay teguh, yakin di dalam Tuhan, kita butuh ubah cara pikir kita. Kita butuh ubah itu. Kita nggak akan pernah dapetin damai, kita nggak akan pernah dapetin ketenangan kalau kita masih pegang apa yang dunia ini anggap wajar. Karena kalau gini kita ngomong apa yang dunia anggap wajar deh, penyakitmu, kankermu, masalah utangmu atau apapun itu, nggak mungkin lu bisa lewatin itu, nggak mungkin bisa. Tapi pada saat kita ubah cara pikir kita, jadi apa yang Tuhan anggap mungkin. You know what teman-teman, kita akan punya sebuah pengharapan, kita akan punya sebuah hope yang dimana gini loh, kita bisa ngomong gini, one day. And dalam satu kata itu jadi suatu kata yang sebenarnya indah banget.
one day. Tuhan, aku nggak butuh Tuhan ngomong saat ini kayak, oh besok aku sembuh. Oh 2 minggu lagi bakal dapat kiriman uang bantuan dan segala macamnya. Atau berapa minggu lagi dapat bantuan dari ini segala macam. No, I don't need that. Pada saat kita pegang konsepsi kasihnya Tuhan dalam hidup kita, teman-teman, kita cuma butuh satu kata ya. 2 kata. One day. Tuhan, one day. Satu hari nanti Tuhan, aku yakin kok Tuhan bakal bantu. Aku yakin kok. Aku percaya kok. Aku beriman kok. Aku tahu pasti aku akan keluar dari masalah ini. Dan di sana di titik itu teman-teman, kita jadi punya sebuah pengharapan yang buat kita bisa memiliki ketenangan, bisa memiliki damai. No matter apapun yang sedang kalian hadapin saat ini, bukankah itu suatu hal yang lebih indah? Bukankah itu lebih indah daripada jawaban doanya itu sendiri? You know, terkadang apa yang kita belajarin di proses kehidupan kita dapetin suatu hal yang lebih indah daripada jawaban doa itu sendiri. Karena justru di tengah-tengah proses itulah kita benar-benar melihat Tuhan. Kita benar-benar lihat Tuhan lebih nyata dibanding saat-saat dimana kita tenang-tenang aja. Dan at that moment, teman-teman, di titik terendah kita, di titik kita lagi diproses sama Tuhan, kita ingat lagi kembali lagi lihat kasih mula-mula. The first time we fall in love with God, and maybe lebih daripada itu. Dan itu jadi suatu hal yang harusnya kita nanti-nantikan. Di setiap proses yang ada, di setiap lembah yang ada, kita lihat Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, kita lebih dekat lagi sama Tuhan, kita punya hubungan yang lebih dalam lagi sama Tuhan. Nah sekarang gini, di ayat ini juga bilang, berubahlah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah teman-teman, mungkin kita mikir gini, gimana caranya kita berubah? Gimana caranya kita berubah oleh pembaharuan budi? Mungkin suatu kata yang nggak terlalu, ya mungkin ini kata, ini ayat emas gitu ya, udah sering banget. Cuma mungkin kata-katanya sendiri pembaharuan budi kayak apa sih maksudnya gitu kan? Gimana sih caranya gitu kan untuk bisa berubah? Berarti gini teman-teman, yang namanya iman, yang namanya kepercayaan, keyakinan dan kasih itu suatu hal yang kita harus tanam dan kita harus besarkan sendiri gitu. Suatu hal yang kita harus tunggu untuk bertumbuh. Pada saat waktu berjalan, kita bisa melihat hal itu bertumbuh sedikit demi sedikit. Tapi bertumbuhnya lewat apa? Di sini. Bertumbuhnya lewat ujian, lewat cobaan. Dan di sini kadang yang banyak orang miskonsepsi tentang kasih Tuhan. Pada saat dunia ini mengatakan kayak yang namanya kasih, yang namanya cinta, it's all about tentang yang enak-enak, yang bagus-bagus, kayaknya yang ngedate-nya doang keluar, pergi jalan-jalan segala macam, and then cuma soal saling sayang-sayangnya, terus pokoknya kayaknya semuanya cemerlang, enak gitu kan, dan segala macamnya. Tapi teman-teman, kasihnya Tuhan, iya ada itu semua juga, bahkan melebihi kasih manusia, jauh melebihi kasih manusia. Tapi teman-teman, kasihnya Tuhan lebih daripada itu. It's not cuma soal nyaman-nyamannya doang, bukan cuma soal
lewatin hal yang enaknya doang. Bukan soal gini, bukan soal berdoa sama Tuhan terus Tuhan jawab doa kalian. Bukan cuma soal kalian minta tolong sama Tuhan terus Tuhan langsung bantu kalian. Iya itu ada, tapi lebih daripada itu. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita belajar suatu hal lebih daripada itu. Tuhan mau kita jadi berkat juga buat orang lain. Dan untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, ya kita harus bertumbuh dulu teman-teman. Tapi gini, lewat semua ujian dan cobaan yang kita lewatin teman-teman, di Yakobus 1, kita sama-sama buka dulu deh. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita coba baca satu lagi ya, kita baca satu lagi. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ya gue bacain. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Teman-teman, ada suatu alasan kenapa kita harus melewati segala hal ini. Karena hanya pada saat kita melewati kesengsaraan, hanya pada saat kita melewati ujian, cobaan, teman-teman, kita bisa melihat yang namanya pengharapan. Kita bisa makin berharap kepada Tuhan. Dan di titik itu kita baru bisa benar-benar berserah penuh sama Tuhan. Hanya di titik itu kita bisa benar-benar melihat Tuhan lebih daripada sebelumnya. And you know what, teman-teman? Mungkin di antara kita ada yang saat ini mungkin bahkan gak yakin sama keselamatannya sendiri. Mungkin gak yakin kayak, aduh aku bakal masuk surga apa enggak bahkan. Aduh apakah aku benar-benar sayang sama Tuhan gak ya? Dan banyak banget keraguan yang ada dalam hati kalian saat ini. Tapi teman-teman, ini adalah sebuah proses. Ini adalah sebuah fase yang kalian harus lewati. Jangan cuma berdiam diri. Jangan cuma berdiam diri di fase dimana kalian ragu sama Tuhan. Tapi belajar untuk berdiri dan bergerak. Belajar untuk cari. Belajar untuk supaya kalian bisa melewati banyak hal sama Tuhan. Supaya kalian bisa dapetin keyakinan kalian di dalam Tuhan. Makin banyak cobaan dan ujian yang kalian lewati bersama dengan Tuhan, makin kita yakin sama betapa hebatnya Tuhan. Makin kita yakin bahwa gini loh, yang misalnya gini, kalian udah pernah melewati suatu hal yang besar dalam hidup kalian. Kalian tahu, ini aja bisa dilewati, apalagi yang lain. You know, the more experience yang kita lewatin, hal-hal yang seperti itu kita lewatin sama Tuhan ya, kita makin pede, kita makin percaya, kita makin yakin sama kekuatan Tuhan, kita makin yakin sama kekuatan dan glorinya Tuhan gitu. Oh ini Tuhan. Kalau kita bahkan gak pernah lewatin apapun sama Tuhan, ya pastinya kita masih belum yakin sama Tuhan. Kalau memang saat ini kalian ada di fase dimana kalian belum yakin banget sama Tuhan, sama hubungan kalian dengan Tuhan, teman-teman, ya mungkin suatu hal yang wajar kalau kalian baru kenal Tuhan. Tapi kalau misalnya kalian udah bertahun-tahun kan, bahkan pelayanan, tapi kalian masih ada di fase yang sama, mungkin selama ini kan gak belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, kan gak belajar untuk
untuk melewati segala ujian, cobaan dan kesengsaraan bersama dengan Tuhan. Mulai saat ini teman-teman, yuk kita belajar. Pada saat ada hal yang terjadi, kita minta sama Tuhan. Mungkin kesana kayak aneh banget, tapi kita minta sama Tuhan. Tuhan, izinin dong supaya aku bisa ngelewatin suatu hal sama Tuhan. Aku bisa ngelewatin suatu hal yang mungkin gak enak, tapi buat aku lebih dekat sama Tuhan. Tapi buat aku bisa lebih ngerti Tuhan itu seperti apa. Tapi yang buat aku bisa lebih yakin sama Tuhan. Teman-teman, the truth comes with a cost. Tapi itu yang buat kebenaran itu berharga. Kebenaran ini sendiri itu ada harganya. Untuk kita bisa tahu soal siapa Tuhan itu yang sebenarnya. Untuk kita bisa tahu soal betapa hebatnya Tuhan, betapa agungnya Tuhan, teman-teman. Ada harga yang harus dibayar. Tapi karena kita membayar harga itulah yang membuat kebenaran itu menjadi suatu hal sangat berharga dalam hidup kalian. Menjadi suatu hal yang kalian gak akan pernah lupain. Menjadi suatu hal yang gak hanya menguntungkan buat kalian, tapi menjadi suatu hal yang kalian bisa pakai untuk memberkati orang-orang di sekitar kalian. Lewat pengalaman kalian, lewat experience kalian bersama dengan Tuhan, kalian bisa menjadi tiang penopang buat teman kalian yang sedang melewati hal yang sama. Kalian bisa menjadi seorang yang bisa menjadi kekuatan, bantu doa buat teman-teman kalian yang lain. Kalian bukan lagi menjadi seorang yang gak yakin sama diri sendiri. Kalian bukan lagi menjadi seseorang yang gak pede sama apa yang kalian punya. Tapi kalian menjadi seorang yang kuat. Kalian akan menjadi seorang yang bisa menopang orang lain. Kalian akan menjadi seorang yang akan memimpin banyak generasi dan anak-anak muda di luar sana. Yuk belajar hari ini. Mungkin ada hal dalam hidup kalian yang kalian harus tinggalkan. Ada hal dalam hidup kalian, dalam pikiran kalian, dalam bentak kalian yang kalian harus jauhin untuk kalian bisa dekat sama Tuhan. Supaya kalian gak clash sama Tuhan, supaya kalian gak kontradiksi sama Tuhan. Kalau saat ini kalian lagi ngerasain jauh sama Tuhan, kalau saat ini kalian lagi ngerasain kalian gak sama Tuhan, kalian gak kayak ada sesuatu yang ganjal sama Tuhan di hubungan kalian sama Tuhan. Yuk, mungkin ada sesuatu yang kalian harus belajar untuk tinggalkan, teman-teman. Hari ini firman Tuhannya sampai ini aja, teman-teman. Tapi aku berharap dari firman ini kita bisa introspeksi diri, teman-teman. Tapi nggak cuma selesai sampai sana. Karena gini, pada saat kita hanya menintrospeksi diri, terkadang itu cuma buat kita makin down. Oh iya kok aku ternyata parah juga ya. Kok aku ternyata kurang gini ya. Kok ternyata begitu ya. No, jangan cuma berhenti sampai sana. Tapi involve Tuhan dalam masalah kalian. Involve Tuhan supaya Tuhan bisa merubah kalian. Bantu untuk merubah kalian. Minta sama Tuhan, teman-teman. Yuk, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Aku mau berdoa buat kalian semua, teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas hari ini, Tuhan. Terima kasih banyak atas firman yang Kau taburkan hari ini. Hari ini Tuhan, aku minta tolong Tuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menonton channel ini ya Tuhan saat ini, Tuhan. Aku berdoa supaya Engkau berikan mereka kekuatan, Tuhan. Sebuah kekuatan yang buat mereka berdiri, Tuhan. Yang bisa membuat mereka bisa berdiri, Tuhan. Dan suatu keberanian supaya mereka bisa melangkah, Tuhan. Dan berikan mereka hikmat supaya mereka bisa merubah cara pikir mereka, Tuhan. Konsepsi mereka yang salah, Tuhan. Dan aku berdoa supaya Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang bertahta dalam hidup mereka, yang memampukan mereka untuk makin dekat kepadamu, Tuhan. Hanya aku berdoa, Tuhan,
Supaya siapapun yang saat ini sedang merasa lelah, siapapun yang saat ini sedang merasa jauh daripadamu, siapapun saat ini yang merasa ada kejanggalan dalam hubungan mereka denganmu ya Bapak, supaya saat ini Tuhan, Engkau yang bukakan Tuhan, Engkau yang bukakan segala penutup yang menutup hati mereka, yang menutup pikiran mereka dari memandang kepadamu Tuhan. Biarkan mereka mengerti dan biarkan mereka memahami bahwa ini adalah suatu proses yang dimana selangkah demi selangkah, hari demi hari kita jalanin supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Tuhan, aku berdoa hari ini, lepaskanlah Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami keberanian-Mu, berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, pengurapan-Mu ya Bapa. Thank you Tuhan, thank you ya Bapa. Hanya aku serahkan Tuhan anak-anakmu ke dalam tangan-Mu. Biarkan Tuhan hidup mereka selalu ada di tangan-Mu, dalam tuntunan-Mu. Bentuk mereka terus Tuhan, proses hidup mereka terus ya Tuhan. Dan biar Tuhan Kau tuntun mereka supaya mereka gak keluar dari jalan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, thank you untuk hari ini yang beribadah hari ini. Sampai sini aja ibadahnya. See you next week teman-teman. Bye.